Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin. Serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah, teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bertemu di masjid ini untuk belajar ilmu agama, mengisi waktu kita zikir, dan melangkahkan kaki kita ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkahi keluarga kita, Allah berkahi ilmu kita, Allah istiqomahkan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan jadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma, ya Allah, kami memohon kepadamu ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang beberapa sebab kekeliruan di dalam rumah tangga. Dan sebenarnya kita ambil ini dari pembahasan buku Kesalahan-Kesalahan Suami yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Dia salah satu penulis doktor dari akidah. Dulu dia pernah belajar di Jamiatul Qasim, Saudi Arabia, tapi dia sendiri sebenarnya warga negara Mesir dan masih hidup. Syekh ini masih hidup. Dia banyak menulis buku, bahkan buku-buku tentang rumah tangga, buku akidah, dia banyak menulisnya. Hari ini kita masuk kepada poin ke-27 dari 32 kesalahan suami. Hari ini masuk dalam pembahasan istijalu fi sya'ni talaqi. Kadang-kadang sebagian orang tergesa-gesa di dalam urusan talak. Urusan talak itu bukan urusan main-main. Bahkan sebagian ulama menyebutkan hadisnya, sebagian ulama mensahihkan hadisnya, yang Rasul mengatakan jadduhunna jadd, hazluhunna jadd. Sungguh-sungguhnya menjadi beneran, bercandanya pun menjadi beneran. Jadi sungguh-sungguhnya menjadi sungguh-sungguh, bercandanya menjadi sungguh-sungguh. An-nikahu wa talaqu wa raja'. 3 perkara ini, nikah, talak, dan rujuk. 3 perkara ini bercandanya jadi sungguh-sungguh, sungguh-sungguhnya jadi sungguh-sungguh. Jadi nggak ada bercanda dalam 3 perkara ini. Nggak ada dalam 3 perkara ini main-main. Nggak, saya cuma nakut-nakutin. Nggak ada. Dalam masalah talak, itu kalau sudah terucap dengan sadar, maka talak akan jatuh. Dan hukum berkaitan dengan itu pun jatuh. Maka di antara kesalahan di dalam rumah tangga adalah mudahnya
mengajukan atau mengancam talak. Kadang-kadang ada laki-laki yang sangat mudah mengancam talak. Jadi seolah-olah ancamannya itu udah gak berharga. Karena setiap dia marah itu yang dia keluarkan. Sementara kalimat talak di dalam Islam itu cuman boleh 3 kali. 3 kali kau talak istrimu, maka tidak ada kalimat kembali kecuali dia harus menikah dengan laki-laki lain tanpa sandiwara, kemudian dia bercerai tanpa sandiwara, dan dia harus berhubungan intim dengan laki-laki lain baru boleh kau nikahi lagi. Kalau sudah 3 kali bilang talak, cerai, walaupun dia sadar, marah dengan alasan mengancam, tapi lafaz yang jelas sudah keluar dari lisannya, kata Rasulullah, bercandanya serius. Nggak ada bercanda di situ. Kalau baru talak 1 bisa kembali. Talak 2 bisa kembali. Talak 3 udah nggak ada iddah, langsung tidak akan bisa kembali. Kecuali tadi pernikahan, istrinya menikah dengan orang lain, bukan menikah sandiwara, dan harus berhubungan intim dengan pas suami barunya, dan dia harus cerai tanpa sandiwara. Setelah iddahnya baru dia boleh menikah lagi. Jadi tidak mudah kalau sudah 3 kali mengucapkan talak, maka itu kalimat talak itu harus betul-betul kalimat yang paling berat keluar dari lisan. Kalimat yang betul-betul harus dipikirkan. Belum lagi orang yang marah talak sembarangan mengucapkan talak setelah hubungan intim. Ini enggak boleh. Atau talak dalam keadaan haid. Ini enggak boleh. Talak yang dibolehkan itu adalah dalam keadaan sadar, tidak dalam habis hubungan intim, di masa suci, dan tidak terpaksa. Itu talak. Kalau dia bilang saya bicaranya setelah hubungan intim, jatuh talak tapi talakmu salah. Saya mentalak dia ketika haid, jatuh talak tapi talakmu salah. Ada yang mengatakan tidak jatuh kalau dalam keadaan haid. Tapi yang jelas, yang harus dipahami, talak itu bukan perkara main-main. Bukan perkara untuk ancaman. Bukan perkara untuk nakut-nakutin. Perkara itu, talak itu bercandanya serius. Seriusnya serius. Nggak ada main-main dalam masalah ini. Begitu juga sebagian wanita. Ya subhanallah. Ini juga kata para ulama, untung talak itu nggak ada pada wanita. Talak itu di tangan laki-laki, Pak. Nggak ada talak di tangan wanita. Tiba-tiba wanita pulang ke rumah bilang sama suaminya, kamu saya talak. Nggak ada itu. Yang namanya talak itu melepas. Karena suami yang pernah mengikat, maka suami yang boleh melepas. Tapi yang terjadi sekarang, perempuan ketika dia marah dan suaminya marah, dia mancing suaminya. Talak saja aku. Ini pun salah. Ketika dia sedang marah si wanita, lalu dia mengajak suaminya yang sedang marah, memancing dia untuk mengatakan talak. Ini bisa jadi orang tertantang. Laki-laki itu kadang-kadang, nih perempuan dengerin. Gak kayak perempuan. Perempuan kan bilang, kadang-kadang lafaz perempuan nih, talak aja aku. Padahal dalam hati dia pengen rayu aku, jangan talak aku, peluk aku. Kan itu beda lisan sama hati. Tapi dia tetap bilang, talak aku. Padahal di hati dia pengennya dia apa? Dirayu. Kalau laki-laki yang dengar, talak saja aku. Laki-laki gak memikirkan hati. Laki-laki memikirkan dohir yang terdengar. Apa kata laki-laki? Berarti ini nantang. Sifat laki-laki biasanya kalau ditantang tambah keras, kalau dilarang tambah ngelawan, kan gitu sifat laki-laki. Maka ini pun kesalahan wanita.
Banyak wanita yang menantang untuk minta ditalak. Begitu sudah betul ditalak, menyesal. Talak laki-laki yang mudah mengancam, kamu saya talak, kalau tidak kamu saya talak. Ini bukan lafaz yang benar, ini bukan cara yang benar. Perempuan yang menantang, talak saja saya, pulangkan saya, kalau tidak saya ditalak, saya tidak mau. Ini juga bukan cara yang benar, dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Jadi masalah talak itu harus betul-betul masalah yang dipertimbangkan dengan benar, dengan tenang. Masalah yang dipertimbangkan maslahat agama. Ini pertama. Maslahat dunia, maslahat keluarga. Bukan cuman karena emosi lalu dia jatuhkan talak. Padahal kalau sudah jatuh talak satu kali, ada dua kemungkinan, Pak. Dan ini banyak yang orang jatuh pada kemungkinan kedua. Ada tiga kemungkinan. Yang pertama, orang yang sering menjatuhkan talak ketika sudah talak ketiga dan dia jatuh talak ketiga, menyesal. Semenyesal-menyesalnya. Padahal cuma masalah kecil dia talak tiga. Mau kembali, mau rujuk, sudah tidak boleh. Kecuali istrinya menikah dengan orang lain, lalu berhubungan intim dengan orang lain. Dan itu sulit. Ada orang yang kedua, dia mudah mengucapkan talak. Sampai akhirnya sudah jatuh talak ketiga. Apa yang dilakukan? Cari pembenaran supaya ini belum talak tiga. Oh itu saya lagi marah, itu saya nggak bermaksud, itu mungkin saya lagi lupa. Siapa yang mau kau bodohi? Siapa yang mau kau tipu? Siapa yang mau kau bohongi? Dirimu, orang lain, atau Allah? Apapun yang kau ucapkan, saya ngomongnya itu lagi keadaan gak sadar, saya lupa. Padahal kau tahu kau sadar, kau tahu kau telah mengucapkan 3 kali, kau telah berzina dengan istrimu. Berzina dengan istrinya. Enggak, saya 3 kali. Padahal sudah jelas, dibuktikan sudah 3 kali. Cuman dia selalu mengeles. Karena apa? Mau bilang enggak, nyesel, tapi emosi yang tidak benar. Mau dibilang mengaku iya 3 kali, takut istrinya pergi. Akhirnya belagak buta, maaf, belagak enggak tahu, sampai mengatakan belum 3 kali. Setiap kau hubungi istrimu, kau punya dosa. Karena sudah 3 kali talak, masih tetap berhubungan intim. Ada orang yang ketiga, nggak berani dia bilang enggak. Dia juga nggak berani melepas istrinya. Ini orang yang ketiga. Gimana dia buat? Muhallil wal muhallalah dalam hadis itu. Apa itu muhallil, Pak? Cari orang lain supaya bikin skenario seolah-olah istri yang sudah ditalak 3 nikah dengan orang lain. Bikin skenario dia. Kamu nanti malam ke rumah saya ya. Kenapa? Kamu nikah sama istri saya dulu deh. Habis nikah, pagi besok kamu cerai ya. Dia bikin skenario. Dia nikahin istrinya. Lalu pagi-pagi besoknya dicerai. Pertama, pernikahan ini batil. Kamu gak boleh nikahin istri kamu. Kamu bukan wali. Nikahnya harus pakai wali. Yang kedua, nikah itu gak boleh pakai perjanjian cerai besok. Itu nikahnya Syiah. Nikahnya Syiah itu nikah yang perjanjian kapan cerai. Yang ketiga, kalau kau katakan malam ini nikah, besok pagi cerai tanpa ada hubungan intim, itu belum pernikahan yang boleh menjadikan dia halal. Maka tidak boleh kalau 3 cara begini. Bahkan Rasulullah meriwayatkan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah, Allah melaknat muhallil wal muhallalah. Muhallil itu cari orang lain, skenario supaya menghalalkan istrinya. Allah melaknat. Kenapa ini bisa terjadi? Karena lisan yang ringan mengucapkan talak, cerai. Jangan biasakan itu. Laki-laki semarah apapun, tahan lisan untuk mengucapkan cerai. Bukan tidak boleh cerai, mungkin ada solusi cerai. Tapi setelah dipikirkan,
dipertimbangkan, lalu dilihat maslahat dan mudarat, dibicarakan, didiskusikan, dimusyawarahkan. Kalau itu tujuan dan akhirnya, putuskan. Tapi kalau hanya cuma sekedar marah sesaat, emosi sesaat, lalu mengucapkan talak, kau telah membuat menyesal hidupmu sendiri yang akan datang. Walaupun belum talak 3, baru talak 1, tapi paling tidak sudah sebuah tongkat yang kau pernah patahkan. Tinggal 2 lagi. Tinggal 2 lagi, kalau itu terjadi, maka itu bahaya. Rasulullah SAW pernah memang mentalak seorang istrinya dan rujuk. Siapa istrinya ditalak dan rujuk? Tapi itu bukan karena emosi. Karena sudah pertimbangan yang matang. Rasulullah mentalak dia. Lalu ternyata nggak jadi karena syafaat yang lain, rujuklah perempuan itu. Siapa? Siapa Pak? Hafsah binti Umar bin Khattab. Kalau bukan karena kedudukannya Umar bin Khattab, Hafsah sudah ditalak sama Rasul. Sudah ditalak sebenarnya. Sebagian riwayat mengatakan sudah ditalak. Cuman Umar datang dalam keadaan sedih. Rasulullah SAW tidak mau sahabatnya sedih. Dia rujuk itu Hafsah. Tapi alhamdulillah Hafsah kembali kepada fitrahnya. Ya, bukan bermaksud untuk membicarakan aib Hafsah. Tapi di sini ada sebuah ilmu. Apa yang menyebabkan Hafsah itu ditalak sama Rasulullah? Hafsah punya perangai keras. Kayak bapaknya. Jadi kekerasannya Hafsah ini kadang-kadang ngajarin dia juga harus keras. Beda ngajarin Hafsah sama ngajarin Aisyah. Aisyah, Rasulullah SAW baru ngomong satu kalimat saja. Yang ketika Aisyah mencela Khadijah. Lalu Rasulullah mengucapkan beberapa ucapan yang memuji Khadijah. Apa kata Aisyah? Mulai saat ini gak bakalan aku mencela Khadijah. Kenapa? Percuma celah Khadijah, malah Khadijah dipuji. Cara mendidik Aisyah jelas. Dengan ucapan memuji Khadijah, Aisyah ambil pelajaran. Ternyata cara mendidik Hafsah agak beda dikit. Karena ada perangai yang berbeda. Dua-duanya orang soleh, solehat. Orang baik dua-duanya. Tapi Rasulullah tahu memposisikan itu. Sampai suatu hari Hafsah didatangi Rasulullah SAW dan dikatakan, dalam riwayat dikatakan Hafsah ditalak. Datanglah Umar, marah kepada Hafsah. Umar sudah tahu, Rasulullah tuh gak bakalan mentalak kecuali masalahnya kamu yang salah. Kenapa? Karena istri Rasulullah itu bukan kamu doang. Istri Rasulullah itu tuh ada 10, kenapa kamu doang yang ditolak? Berarti kamu yang ada sesuatu. Sampai datanglah Umar bin Khattab ke Rasulullah. Akhirnya Rasulullah merujuk Hafsah. Jadi kita tidak mengharamkan talak. Itu bukan dari Islam. Islam menjadikan talak dan bercerai itu solusi. Berbeda dengan agama-agama lain. Yang seolah-olah mengharamkan talak dan tidak ada kalimat cerai. Tapi yang terjadi KDART, perselingkuhan, perzinahan, kumpul kebo. Tapi dalam keadaan tidak cerai. Itu bukan dari Islam. Tetapi Islam juga tidak bergampang-gampangan mempermainkan kalimat cerai sebagai senjata untuk mengancam. Bukan. Dan tidak boleh bagi seorang laki-laki bermudah-mudahan dengan masalah itu. Kemudian dikatakan saya di sini. Wa katsiru minan nas yatahawanu bi sya'an talak. Banyak manusia menggampang-gampangan masalah talak. Fatara yursilu lisanihi bi kalimatit talak duna man nadhara fi awaqibih. Kadang-kadang dia ucapkan lisannya dengan kalimat talak tapi enggak mikir apa akibat dari ucapannya. Pokoknya emosi saja. Nasallallahu salam wal afiyah. Semoga Allah jaga diri kita dan lisan kita. Wa katsiru ma yaqa talaq asbabit tafihah. Dan kebanyakan orang jatuh dalam keadaan talak kadang-kadang perkara-perkara sepele. Perkara debat, perkaranya cuman masalah ringan,
Cuman karena ingin menunjukkan keegoan, kekuasaan, kekuatan, menunjukkan ketidakbutuhan kepada yang lain dan keangkuhan, perkara yang kecil hukumannya talak. Ini nggak adil. Apakah mungkin orang yang salahnya sedikit tapi hukumannya talak, putus, cerai? Apa yang mendorong itu? Yang mendorong itu kadang-kadang keangkuhan, kesombongan, arogansi, atau merasa ego yang tinggi. Maka dari ini pula tidak pantas bagi seorang wanita ketika melihat pasangannya marah, dia menantang pula. Ada perempuan itu kadang-kadang nantang sama suaminya. Pukul saja saya kalau berani. Jangan. Kalimatmu ini salah. Kenapa? Orang sedang marah, malah kau pancing tambah marah. Dan itu bisa mencelakakan dirimu dan merugikan dirimu. Sama seperti bilang, ceraikan saja saya. Itu salah. Karena orang sedang marah, itu terkadang akalnya lemah, emosinya menguat. Dipancing lagi dengan kalimat-kalimat yang menantang, itu bisa menyebabkan apa yang harusnya dia tahan malah tidak tertahan. Salah laki-laki yang mudah mengucapkan talak, salah perempuan yang sering menantang untuk ditalak. Salah. Kemudian kata Syekh di sini, wa min hadal asbab nuzwatul ghadabi wa ri'anahu. Di antara sebab ini adalah luapan kemarahan yang menguasai seseorang. Sehingga membutakan matanya dan melumpuhkan pikirannya. Coba. Badannya sudah panas, pikirannya sudah lumpuh, hatinya sudah emosi, kebenciannya sedang keluar, ditantang. Talak saja saya, pukul saja saya kalau kamu berani. Bahkan sebagian mereka malah berani mungkin mendorong suaminya atau bahkan menarik baju suaminya. Itu bahaya. Itu bukan solusi. Itu malah bisa menghancurkan. Maka yang terbaik, apa yang diajarkan Rasulullah ketika marah? Yang pertama, diajarkan Rasulullah SAW ketika marah adalah yang paling cepat agar bisa dilakukan. Mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang pertama. Kalimat a'udzubillah ini Rasulullah SAW ketika melihat dua orang saling bertengkar dan salah satunya atau keduanya mukanya memerah gara-gara marah. Memerahnya muka itu karena darah yang memanas. Darah yang memanas itu menyebabkan tubuhnya panas, pikirannya pun panas. Rasulullah mengatakan, sungguh aku tahu sebuah kalimat kalau seandainya mereka ucapkan, maka akan hilang apa yang pada mereka. Api itu panas. Setan atau iblis itu sifat dari api yang panas. Maka orang yang marah itu adalah orang yang paling mudah untuk ditunggangi oleh iblis. Caranya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung pada Allah dari syaitan yang terkutuk. Ini satu. Yang kedua, disebutkan oleh para ulama agar tidak marah atau menghilangi kemarahan. Yang kedua adalah rubah posisi. Dari berdiri menjadi duduk, dari duduk menjadi berbaring. Jangan dibalik. Jangan kau sedang duduk lalu kau marah kau berdiri. Maka darahmu lebih cepat untuk mengalir ke dalam otak dan jantung. Maka lebih mendidih lagi kemarahan tadi. Bagaimana caranya? Duduk, segera duduk. Lagi berdiri, segera duduk. Lagi duduk, segera bersandar. Yang ketiga, di antara terapi ketika marah adalah berwudu. Rasulullah SAW mengajarkan dalam sebuah hadis. Kata Rasulullah SAW bahwasannya wudu itu akan menghilangkan apa yang ada pada dirimu dari kemarahan. Wudu itu air.
Wudu itu dingin. Dingin itu lawan dari api dan panas. Marah itu adalah panas dan api. Maka meredakan panasnya api dengan cara berwudu. Yang berikutnya, di antara cara mengontrol emosi adalah mengingat hadis. Rasulullah SAW mengatakan, la taqdab walakal jannah. Kata Rasulullah SAW, jangan kau marah, ku kasih kau surga. Jadi surga itu yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW kepada orang yang tidak marah. Kadang-kadang ada orang yang ketika marah, malah ditiupkan syaitan, seolah-olah marah dia adalah sebuah kehormatan. Sebuah sikap yang menunjukkan kekuasaan. Sebuah sikap yang terpuji menunjukkan keberanian. Sebuah sikap yang menunjukkan kepada kepahlawanan. Itu adalah bisikan syaitan. Tidak ada orang yang dikatakan pahlawan kalau dia sedang marah kepada istrinya. Tidak ada orang dikatakan hebat kalau yang ternyata dia zolimi adalah orang yang dia cintai, istrinya. Tidak ada orang dikatakan pahlawan kalau yang ternyata dia pukul adalah wanita. Tidak ada. Itu semua dari syaitan. Maka diingat hadis. Bahkan di yaumul qiyamah, Rasulullah SAW mengatakan nanti di yaumul qiyamah Allah akan panggil di hadapan makhluk-makhluk yang ada, orang yang dapat menahan marahnya padahal dia mampu untuk meluapkan kemarahannya. Jadi orang yang menahan kemarahannya padahal dia mampu untuk meluapkannya. Karena gak ada yang menghalangi dia. Gak ada yang dia takuti untuk meluapkan. Tidak lain dia tahan marahnya cuman karena mengharap ridho Allah. Nanti di yaumul qiyamah Allah panggil di depan makhluk-makhluk, Allah banggakan dia. Ini orang pernah tahan marahnya karenaku. Ini juga salah satu sebab atau cara mengontrol kemarahan. Di antaranya juga, di antara cara mengontrol kemarahan adalah meninggalkan sebab-sebab kemarahan. Meninggalkan sebab-sebab kemarahan sampai waktunya marah itu selesai. Maka dibicarakan dengan baik apa yang menyebabkan kemarahan tadi. Dikatakan Syekh di sini, ya, wa minha taujihu asdiqa'us su' alladhi yushiruna bira'il fatir. Bisa jadi faktor lain mudah mengucapkan cerai gara-gara arahan teman yang jelek. Dia punya masalah rumah tangga. Udah punya masalah rumah tangga, ngobrol sama temennya yang selama ini belum pernah berumah tangga. Minta pendapat sama temen yang belum berumah tangga. Ini gimana nih istri aneh? Udah ente ceraiin aja, anak aja jomblo bahagia, kata dia. Dia salah ambil nasihat. Lah begitu juga perempuan. Perempuan ketika ada masalah dengan suaminya, pengennya cerita. Begitu dia pengennya cerita, dia cerita kepada wanita yang selama ini 3 kali gagal dalam rumah tangga. Dia bilang sama temannya, ini suami saya begini. Udah, kayak begitu doang. Udah, kamu juga kalau lepas dari dia masih bisa kerja, kamu masih muda, kamu masih cantik nih. Saya hidup sendiri bebas malah enak, kata dia. Ini salah apa namanya? Salah curhat. Sehingga bukan kebaikan yang dia dapat, malah kejelekan. Coba bayangkan kisahnya Zainab binti Jahash. Ketika Zainab binti Jahash menikah dengan Zaid bin Harithah. Itu berapa kali Zainab datang ke Rasulullah minta diceraikan. Zaid sampai datang juga nih suaminya ke Rasulullah. Ya Rasul, ceraikan kami. Kami izin cerai. Berapa kali ini mereka datang, Rasul mengatakan tidak. Jadi Rasulullah SAW itu tidak bermudah-mudahan orang minta cerai, ya sudah cerai saja. Tidak. Sampai turun ayat Al-Quran yang mengizinkan mereka cerai, baru Rasulullah SAW katakan ceraikan. Jadi cerai itu betul-betul
satu solusi, satu pintu, tapi pintu yang paling ujung dan paling sempit. Bukan pintu yang paling tengah dan paling besar, bukan. Dia pintu yang paling akhir. Dilakukan pintu itu ketika kejadian darurat. Ketika tidak ada darurat, pintu itu nggak boleh dipakai. Itulah pintu perceraian. Jadi kalau ada orang yang kalau kita ngobrol sama dia, malah kira-kira sadar atau tidak sadar, ucapan dia malah menjadi pengadu domba antara suami dan istri. Orang kayak begini nggak cocok jadi teman ngobrol. Nggak cocok. Atau ya namam tadi. Dia memberikan tahrish tanpa dia sadar. Tanpa dia sadar dia memberikan solusi, padahal solusinya adalah ngadu domba suami istri. Itu nggak boleh. Kata Syekh di sini bisa jadi sebab lain adalah saran dari teman-teman yang buruk. Jadi di sini juga hati-hati minta saran. Jangan sampai salah minta saran sama orang. Mereka menginspirasikan kepadanya pandangan yang salah dan bengkok. Barangkali mereka melakukannya karena dengki, makar, iri, dan cemburu. Ya macam-macam. Enggak saya enggak dengki ngasih tahu begitu, buat apa saya dengki kamu. Bisa jadi dia enggak dengki tapi dia sendiri bodoh. Dia enggak ngerti solusi hidupnya. Apa buktinya? Dia sendiri ketika ngambil keputusan buat dirinya rusak. Ya. Begitu juga sebagian waqad yakhrujur rajul ila suq aw yajlis fil maqha yakhtalif ma akhar fi sya'nil jalil wal hakir wa yahlif ahaduhuma aw kilahuma bit talaq hanisan wa takunu natijatu kharabul bait wa tamziqu usrah wa tashridul aulad. Atau kadang-kadang ini kalau kita nggak terlalu begini, ini kebanyakan orang Arab ya. Kadang-kadang ada seorang laki-laki yang cuman pergi ke pasar, ke mall, duduk-duduk di kafe. Lalu dia ketika duduk itu ngobrol sama temannya berselisih ucapan untuk meyakinkan ucapan dia jaminkan istriku ku talak kalau saya bohong. Ini banyak nih sumpah-sumpah yang kayak begini orang Arab. Kalau kita jarang ya. Padahal dia cuman masalah-masalah kecil. Istriku ku talak kalau MU menang. Subhanallah. Apa hubungannya istrimu sama MU? Gak ada hubungannya. Ya biar lebih seru Ustaz. Di mana akalmu? Anakmu jadi taruhan, rumah tanggamu jadi taruhan, hubungan keharmonisan sakinahmu jadi taruhan gara-gara pemain bola. Besok pemain bolanya itu ganti-gantian grup. Yang penting mana yang paling banyak bayar. Kamu malah menunjukkan loyalitas sedarah, setulang, sedaging. Dia sendiri, dia akan pindah siapa yang bayar dia paling mahal. Benar tidak? Kalau ada laki-laki yang kayak begini kan namanya laki-laki apa? Dungu. Apalagi kalau bukan dibilang dungu. Cuman gara seperti itu dia bersumpah dengan yang jelek. Ini berapa kosong? 2-0. 2-0. Kalau ente menang benar 2-0. Istri anak-anak talak. Subhanallah. Ini orang-orang yang kadang-kadang kalau orang Arab biasanya sumpah. Dia pakai sumpah. Sumpah palsu melakukan talak. Akibatnya adalah runtuhnya bangunan rumah tangga, hancurnya keluarga, dan terlantarnya anak-anak. Ya Allah, dosa apa anak? Sampai harus menanggung kurangnya kasih sayang ayah, kurangnya kasih sayang ibu, cuman gara-gara ucapan ayah yang sembarangan. Bisa juga seorang berbincang-bincang dengan saudara iparnya ketika sedang berkunjung atau ia ingin mengundangnya. Lalu salah seorang di antara mereka bersumpah akan melakukan talak. Akibatnya adalah terputusnya hubungan silaturahmi, tersebarnya fitnah dan terurainya ikatan kekerabatan. Atau kadang-kadang ya tadi, cuman masalah kecil sama istrinya. Nasallallahu, semoga Allah jaga kita semua. Pokoknya kamu kalau melakukan A, kamu saya talak. Ini kadang-kadang memberatkan. Contoh lagi, pokoknya sore ini kamu keluar, kamu saya talak. Dia ngomongnya begitu tanpa ada rincian. Ternyata di sore hari istrinya harus keluar karena perkara darurat. Apa yang harus dilakukan?
Dia nggak bisa hubungin suaminya umpamanya. Tapi suaminya udah ngomong duluan, pokoknya kalau sore ini keluar kamu saya talak. Dia harus keluar ternyata gara-gara ngobatin anaknya yang luka. Main di rumah ada yang berdarah, dia harus pergi ke rumah sakit. Jatuh nggak itu talak? Jatuh. Maka tidak boleh memberikan sesuatu yang memberatkan. Dan talak itu tidak seimbang dengan dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan kecil, tidak. Talak itu timbangannya hanya bisa ditimbang dengan kesalahan besar yang tidak pantas atau yang sulit untuk diperbaiki. Adapun cuma masalah-masalah kecil, lalu hukumannya adalah talak, maka yang menghukum bukan orang yang bijak. Dan laki-laki harus punya sifat yang bijak, yang penuh dengan akal. Perempuan, maaf, Rasulullah mengatakan setengah akal. Kalau laki-laki ada yang lebih kurang dari wanita akalnya, berarti dia lebih lemah dari wanita. Harusnya laki-laki memiliki akal yang lebih sempurna, memandang, bersikap, memutuskan, mengambil keputusan. Dia harus lebih lapang daripada seorang wanita. Jangan dia lebih sempit dari wanita. Jangan cuma dikarenakan satu kesalahan, dia rusak semuanya. Itu bukan sifat laki-laki. Jangan cuma gara-gara satu kesalahan, dia ungkit semuanya. Itu bukan sifat laki-laki. Itu sifat wanita. Yang Rasulullah katakan apa? Kalau seandainya kau pernah berbuat baik kepada dia sepanjang masa, lalu kau berbuat salah sekali sama dia, maka apa? Kata Rasulullah, sifat wanita, dia akan melupakan semua kebaikanmu. Yang dia ingat cuman jelek. Kalau ada laki-laki yang bersifat kayak begini, istrinya udah bantu dia, istrinya ngurus anaknya, istrinya sudah menyayangi anaknya, menservis dia, mengkhidmat dia. Suatu hari istrinya punya sebuah kesalahan. Seolah-olah semua kebaikan itu udah hilang, lalu diancam dengan talak. Ini bukan sifat laki-laki. Laki-laki tidak mensifati, Rasul tidak mensifati laki-laki seperti itu. Sifat yang melupakan kebaikan yang banyak cuman dikarenakan satu kesalahan, itu sifat wanita. Laki-laki memiliki akal yang lebih sempurna. Maka dia harus memiliki pandangan lebih sempurna. Dia harus lebih bijak. Laki-laki dia harus lebih pandang ke depan dibanding hanya untuk sementara sebagian. Ada pula dua orang berselisih dalam masalah politik. Menentukan siapa yang lebih baik antara dua orang, atau dalam menentukan kondisi cuaca, apakah cerah atau hujan, lalu meluncurkan kata-kata talak berhamburan di sela-sela pembicaraan, seakan-akan ia adalah bumbu-bumbu percakapan. Yang lain mengundang temannya untuk berkunjung. Ketika temannya menolak, ia bersumpah akan melakukan hal talak bila si teman tidak hadir, demikian seterusnya. Ya kadang-kadang ini lisan juga. Ini kebiasaan mereka ya, mengundang orang atau meminta kepada seseorang melakukan sesuatu agar orang tadi terpaksa dan mau melakukan, dia sumpah, kalau kamu nggak datang, istriku kau talak. Jadi memaksa orang lain dengan kalimat talak keluarganya. Ini termasuk kesalahan dan kebodohan. Sepertinya tidaklah mereka menikah kecuali hanya untuk menjadi istri sebagai perangkat sumpah. Agar orang-orang yang mempercayainya ketika itu bersumpah. Seringkali istri telah tertalak lantaran sumpah-sumpah palsu tersebut. Padahal istri tidak tahu menahu soal sumpah tersebut. Dan seringkali istri tersebut adalah seorang istri yang amanah di dalam rumah dan merasa bahagia dengan suaminya. Ya, ini juga penting. Ini jadi pembahasan lain. Ini masih berhubungan dengan bergaul, berbicara, berinteraksi. Kalau ada seorang laki-laki suami main sama teman-temannya di kantor, lalu dia bilang sama teman-teman di kantor, istriku sebenarnya udah aku talak. Tapi dia nggak pernah bilang sama istrinya dia ditalak. Ini udah jatuh talak atau belum? Dia cuma bilang sama teman kantornya atau teman sosial dia, istriku udah aku talak. Tapi istrinya nggak pernah dikabarin kalau udah ditalak dan istrinya nggak tahu apa-apa tentang itu. Kenapa dia, pertanyaannya sekarang, apakah yang seperti ini jatuh talak atau tidak?
Apa Pak jawabannya? Seriusnya serius, bercandanya serius. Jadi hati-hati nih. Kebanyakan yang kayak gini saya dapatin adalah laki-laki yang sedang menjerat perempuan lain. Si perempuan tahu kalau dia punya istri, dia pakai jurus. Itu istri sebenarnya udah saya talak. Supaya apa? Supaya bisa dapat perempuan lain. Ucapanmu ini hati-hati. Kau pulang ke rumah belum tentu kau boleh menggauli istrimu. Karena ucapan ini sudah mengabarkan ditalak. Walaupun dia mengatakan saya bohong, saya pura-pura, saya bercanda. Kalau kita kembali kepada mazhab yang mensahihkan hadis tadi, bercandanya atau seriusnya adalah serius, bercandanya adalah serius, maka ucapan ini jatuh talak. Ucapan ini jatuh talak dan itu nggak boleh. Itu haram. Kalau dia tetap kembali kepada istrinya, maka dihitung rujuk pertama. Dan dia harus kabarkan kepada istrinya rujuk pertama. Kalau dia lakukan lagi, rujuk kedua. Kalau dia lakukan lagi, tidak ada rujuk kecuali dia harus menikah dengan laki-laki lain. Terkadang suami tergesa-gesa mentalak istri langsung setelah ia masuk menemuinya usai akad nikah. Alasannya entah karena postur istri yang terlalu tinggi atau terlalu pendek, perawakan yang kurus dan terlalu gemuk, dan alasan-alasan lain yang lebih cenderung kepada masalah selera. Ya subhanallah. Dia kira dapat istri kayak tukar motor Pak. Warnanya nggak cocok, mau ganti ya. Tinggal balik nama, ganti BPKB. Subhanallah. Ini bukan ganti motor, ini bukan ganti mobil. Orang ada kekurangan, ada kelebihan, itu sebuah manusiawi. Kita punya kekurangan dan kelebihan. Apabila setiap kekurangan kita ingin menggantinya, kita tidak akan pernah mendapatkan yang sempurna. Bahkan akan habis waktu. Habis waktu tidak terasa ternyata sebentar lagi tinggal expire. Sudah tua atau mungkin sudah hampir meninggal. Baru sadar waktunya selama ini tidak membangun rumah tangga yang baik. Tidak membangun hubungan dengan anak-anak yang baik, tidak membangun dengan pasangan yang baik. Dia mau mengulang lagi, waktu sudah berjalan jauh, sudah tidak bisa kembali, rugi. Alasan-alasan lain yang lebih cenderung kepada masalah selera, tapi suami langsung saja menceraikannya tanpa memikirkan dan mencernanya terlebih dahulu. Mungkin saja suami menceraikan istri karena terlalu banyak atau kurang dalam memberikan garam makanan. Masya Allah, gara-gara garam cerai, subhanallah, astagfirullah. Atau sebab lain yang sebenarnya adalah kesalahan kecil, hal-hal tersebut seringkali menjadi faktor penyebab perceraian. Sama seperti itu juga faktor apa? Kalau kita lihat sekarang di pengadilan, faktor yang terbanyak adalah faktor ekonomi. Jadi ada beberapa pengadilan yang saya pernah dengar dan saya pernah lihat, faktor perceraian yang paling banyak adalah ekonomi. Kemudian perselingkuhan. Ternyata perselingkuhan juga faktornya alasannya satu, ekonomi juga. Apa sebab ini semua? Sebabnya adalah kurangnya bertakwa dan qanaah sama Allah Subhanahu wa taala. Qanaah. Aisyah pernah 3 bulan cuman makan kurma sama minum air putih. Aisyah. Tapi dia juga pernah mendapatkan uang miliaran dari harta pembagian rampasan perang. Tapi Aisyah ketika di dalam kesulitan 3 bulan cuma makan kurma dan minum air putih, dia nggak bergeming dan tidak berbalik dari Rasulullah. Aisyah tetap setia kepada Rasulullah. Maka ketika dia mendapatkan uang miliaran dari harta rampasan perang, tidak menyebabkan dia tergila-gila dengan harta. Dia bagikan itu harta rampasan perang. Karena tabiat dia sudah terbiasa dengan yang sederhana. Ya subhanallah. Ternyata itu cara mendidik Allah kepada Aisyah. Dia biasakan dulu hidup sederhana. Sampai akhir Rasulullah meninggal, Aisyah di zaman Utsman, di zaman Umar, di zaman Ali. Itu banyak harta rampasan perang yang istri-istri Nabi pasti dapat bagian. Bahkan mereka dapat bagian sangat banyak. Kalau dirupiahkan miliaran lebih. Aisyah pernah merasakan itu. Aisyah pernah merasakan tidak punya apa-apa. Aisyah
tetap di dalam hatinya, ya, tidak menjadikan dunia yang lebih besar dalam jiwanya. Seringkali suami menyesal setelah menjatuhkan talak, setelah ia nyaman dalam dunianya, kegembiraan dan kebahagiaan melingkupi dirinya. Ya, coba bayangkan, cuman gara-gara masalah kecil talak, yang tadinya bisa berkumpul dengan anak, bisa berkumpul dengan istri, bisa saling berbagi, bisa saling bahagia. Sekarang gara-gara talak mau ketemu anak janjian dulu. Gak bisa ketemu waktu yang pas. Harus pergi dulu. Harus nempatkan waktu dulu. Harus berpisah dulu. Siapa yang tersiksa? Siapa yang menjadi korban? Cuman gara-gara ucapan talak yang iseng atau talak yang ingin menunjukkan keangkuhan dan keegoan. Tiba-tiba ia membolak-balikkan kedua telapak tangannya, lalu menggulumatkan gigi-giginya dan menyedapkan kedua tangannya disebabkan kelalaian, kebodohan, tergesa-gesanya. Barangkali setelah itu ia akan mencari orang meminta pendapat tentang kemungkinan rujuk. Sampai ada kisah nih suami arogan, betul-betul arogan. Ini si istri yang sebenarnya baik, sabar, penuh khidmah. Tapi gara-gara suami ini arogan, dia beberapa kali mengucapkan cerai sama istrinya. Ketika cerai, si suami minta rujuk. Katanya dia mau berubah, si istri memaafkan. Ternyata jatuh cerai berikutnya. Apa yang terjadi? Ketika suami minta rujuk, si istri nggak mau. Karena terdengar ini sebenarnya wanita yang baik, wanita yang santun, yang penuh khidmah. Selesai masa iddahnya, si wanita ini, istri dia langsung dilamar orang. Apa yang terjadi? Si laki-laki ini betul-betul kecewa. Seperti orang yang kehilangan sesuatu yang paling dia cintai. Karena kebodohan dia. Bahkan sebagian mereka, ini yang saya dapatkan kisahnya, ketika dia nggak suka dengan istrinya yang sudah menikah lagi, karena suami tidak punya agama, dia pergi ke dukun supaya menjadikan istrinya dan pasangan suami yang barunya itu hancur agamanya, hancur pernikahan. Berarti kan, cuman gara-gara masalah emosi dia jatuh kepada kesyirikan. Kedukun syirik tidak, Pak? Syirik. Agama dia yang rusak. Kalau dia cerai itu cuman dunia dia yang rusak. Tapi dia pergi ke dukun sampai melakukan ritual yang ada hubungan dengan jin, bukan lagi dunia dia yang rusak, agama dia yang rusak, akhirat dia yang rusak. Apa faktornya? Gara-gara emosi yang gak jelas, lisan yang gak jelas, mengantarkan kepada kejelekan dan kejelekan setelahnya. Kemudian berawal dari sinilah kehidupan menjadi keruh, sebab talak menyebabkan terurainya ikatan, terputusnya tali, terpecahnya kesatuan, hilangnya teman dan berpencarnya majelis pertemuan. Dalam talak terkandung berbagai makna yang ada dalam ungkapan-ungkapan familiar orang-orang Arab berupa kerugian, kesengsaraan, kepahitan, ditambah lagi perasaan dengki, marah, sakit hati, teraniaya yang menyertainya. Ya, begitu juga wanita. Kadang-kadang wanita, gara-gara dia punya uang, dia punya kerjaan, dia merasa muda, dia merasa cantik, itu nggak peduli dengan suami. Kau mau ceraikan aku sekarang, ceraikan. Aku bisa hidup tanpamu. Dia lupa bahwasannya manusia ini diciptakan berpasang-pasangan. Kau mungkin bisa hidup secara ekonomi dengan sendiri, tapi secara psikologis kau tidak akan bisa hidup sendiri. Karena Allah ciptakan kita berpasang-pasangan, saling membutuhkan, saling menutupi, saling melengkapi. Perempuan punya sebuah keterbatasan, yang keterbatasan itu hanya dimiliki laki-laki. Laki-laki pun memiliki keterbatasan, yang keterbatasan itu hanya dimiliki oleh wanita. Jika laki-laki dan wanita bersatu, maka akan saling menutupi kekurangan dan keterbatasan mereka. Kalau ada perempuan yang mengatakan sudah hidup sendiri saja karena kau mampu secara ekonomi sendiri, dia tidak mengerti makna dari pernikahan. Pernikahan itu bukan hanya untuk ngisi perut. Pernikahan itu bukan hanya masalah ekonomi.
Pernikahan itu masalahnya adalah ibadah, ketentraman, mendidik anak, jalan menuju Allah. Itu pernikahan. Bukan hanya masalahnya ekonomi, aku bisa hidup sendiri, bukan. Tapi masalahnya ketakwaan. Setengah dari agama kita ada dalam pernikahan. Setengah dalam agama, nisfuddin, kata Rasulullah SAW. Setengah dalam agamamu itu ada pada pernikahan. Jadi ketika kau sendiri kau tidak menikah, berarti setengah dari agamamu telah kau tinggalkan. Kalau telah kau tinggalkan. Disebabkan berbagai hal yang menjadi tuntunan fitrah yang lurus dan tabiat yang lembut ini, maka Islam mensyariatkan talak dengan berbagai batasan fitrah dan batasan syariat. Karenanya, setelah memahami maknanya, pelaksanaan talak lebih didasarkan pada iman seorang mukmin. Islam yang mensyariatkan berbagai hal untuk mengurangi terjadinya talak. Misalnya, pemberian nafkah, harapan rujuk, perpanjang masa iddah hingga 3 kali, sehingga ada kemungkinan bangunan rumah tangga kembali berdiri. Jadi ada masa iddah. Talak itu nggak langsung selesai. Hari ini dia bilang talak, belum terputus hubungan suami istri sampai kapan? Sampai masa iddah selesai. Di antara ucapan talak dia sampai masa iddah yang 3 bulan, dia itu masih mahram. Masih boleh satu rumah. Tapi begitu sudah 3 bulan, barulah selesai, gak ada hubungan sama sekali. Kenapa dikasih tempo 3 bulan? Coba saja kalau tempo 3 bulan, emosinya pasti sudah hilang. Kalau hidupnya bersama terus selama 3 bulan, dia akan melunak dan akan kembali. Islam memberikan tempo supaya menghindari talak. Tapi Islam tidak mengharamkan talak tadi sekali lagi. Sebagaimana agama-agama lain yang melarang talak tapi tidak dalam kebenaran sebenarnya. Lalu Islam juga membolehkan rujuk. Ini udah talak, selesai masa iddah 3 bulan, lalu dia rujuk, Islam izinkan dia rujuk. Talak yang kedua, Islam izinkan dia talak yang kedua. Bentuk ini semua di dalam Islam adalah untuk memperbaiki rumah tangga. Bukan dalam rangka untuk saling mengutamakan keegoisannya. Penyebutan talak dalam Al-Quran sebagai sarah al-jamil, sarhun jamil. Dan disebutkan dengan tasrih bil ihsan. Jadi kalau di Quran menggambarkan talak itu 2 kalimat. Sarhun jamil. Sarhun jamil itu ucapkan yang jelas tapi indah. Jadi berarti menunjukkan apa? Menunjukkan ucapan talak itu harus betul-betul dari keindahan. Keindahan apa? Keindahan keputusan yang terbaik. Atau di Quran terkadang kalimat talak itu dikatakan wa tasrihu bil ihsan. Tasrih itu masing-masing mengucapkan kejelasan. Jadi yang namanya talak itu harus sarhu, jelas, tasrih, jelas. Bukan kalimat ngambang. Kalimat ngambang terkadang belum dianggap talak. Dan kalimat tasrih bil ihsan dengan cara baik itu berarti kalimatnya jelas. Kamu saya cerai. Kamu saya talak. Hubungan pernikahan kita selesai. Itu kalimat-kalimat talak yang jelas itu. Itu jatuh talak. Tapi kalau kalimatnya kamu pulang ke orang tua kamu. Itu belum talak yang jelas. Itu belum talak yang jelas. Maka di situ kalimat-kalimat seperti itu yang belum jelas itu tergantung niat si pembicara. Kalau si pembicara meniatkannya talak, maka bisa jadi talak. Tapi kalau si pembicara meniatkan bukan talak, maka bukan talak. Di Quran menggambarkan kalimat talak dengan sorhun, soroh, kalimat jelas. Bukan kalimat yang ambigu atau memiliki beberapa makna. Ya, dengan yang baik hanya sebagai pelembut kata oleh Allah untuk melunakkan persepsi talak. Sehingga talak bisa dilakukan dengan ringan oleh jiwa. Hikmah Allah menetapkan bahwasannya ismah itu ada di tangan suami. Akan tetapi makruh bagi suami melakukan talak. Sementara di hadapannya terhampar hukum-hukum nasihat. Dan tujuan adalah menahan suami agar tidak tergesa-gesa melakukan talak
dan menekan kasus talak seminimal mungkin. Ini perhatikan, kita sudah bilang tadi, pintu talak itu adalah pintu darurat yang tidak boleh digunakan kecuali dalam keadaan darurat. Oleh karena itu Allah memerintahkan suami untuk mempergauli istri dengan baik, menyuruhnya untuk bersikap bijak bila mendapati pada dirinya perasaan tidak suka pada istri. Jangan sampai ia tergesa-gesa mengucapkan kata talak, karena bisa jadi perasaan tersebut hanya sesaat yang akan hilang kemudian. Di antara bentuk ketegasan, peringatan Allah untuk tidak tergesa-gesa dalam menjatuhkan talak adalah menjelaskan kemungkinan adanya kebaikan pada diri istri yang cukup untuk mempertahankan kesucian rumah tangga dan melanjutkan hubungan pernikahan dengannya. Karena Allah sebutkan di Quran, "Fa'asa an takrahunna syai'an fa yaj'alallahu fihi khairan katsira," kata Allah. Bisa jadi kamu tidak suka dengan istrimu sesuatu masalah, tapi Allah jadikan pada dirinya dan pernikahanmu kebaikan yang banyak. Mungkin kita nggak terlalu suka fisiknya, tapi ternyata masakannya enak, ngedidik anak pinter, lalu rumah baik, anak-anak jadi santun, penghafal Quran, anak-anak jadi soleh. Mungkin kita nggak suka sama fisik dia, tapi ternyata banyak kebaikan yang Allah berikan pada kita dari melalui dia. Toh kitanya pun jadi menjadi lebih baik. Jangan, kata Allah, jangan gara-gara kamu tidak suka sesuatu lalu kamu hancurkan semuanya. Bila pada diri istri terdapat hal-hal yang tidak disukai, hendaknya suami bersabar dan menelisik hikmah di balik semua itu. Sebab mayoritas masalah jiwa ada pada hal-hal yang tidak disukai. Sementara mayoritas bahaya dan sebab-sebab kebinasaan ada pada hal-hal yang disenangi. Jadi kebaikan jiwa itu umumnya ada pada hal-hal yang tidak disukai. Tapi hal-hal yang terus memanjakan disukai itu biasanya mengantarkan kepada ketidakbaikan. Kenapa surga dikelilingi dengan yang dibenci, tidak disukai? Kenapa obat selalu dirasakan dengan kepahitan, padahal untuknya kebaikan? Begitupun hidup. Terkadang ada hidup-hidup yang Allah berikan kepada kita, sesuatu yang mungkin kita anggap kita tidak sukai, padahal itu baik bagi diri kita. Itu padahal suatu manfaat buat diri kita. Di dalam kata Syekh di sini, Allah Subhanahu, sedangkan sesuatu yang dicintai malah mendatangkan keburukan. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam An-Nisa ayat ke-19, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Dan pergaulilah wanita-wanita itu dengan baik. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian tidak suka kepada wanita-wanita tadi, fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kamu tidak suka sesuatu pada wanita tersebut, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, tapi Allah jadikan di dalamnya kebaikan yang sangat banyak, ya Allah. Ini hikmah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita nggak suka sebagian dari bentuk fisik, ya, tapi dia pintar ngedidik anak. Anak-anak jadi pintar baca Quran, anak-anak semangat baca Quran, anak-anak menjadi orang-orang beradab, anak-anak menjadi orang suka ibadah. Apa artinya fisik? Nggak ada artinya kalau ternyata dia mendidik anak menjadi orang yang baik. Kalau ternyata fisik yang menyenangkan tapi memiliki anak yang akhirnya tidak menghargai suami, memiliki anak yang akhirnya membangkang, memiliki anak yang menyesakkan dada dan memusingkan kepala, apa artinya kecantikan kalau ternyata dia tidak bisa mendidik anak-anaknya dengan baik? Jadi kalau selama perempuan itu agamanya baik, bisa mendidik anak-anak dengan baik, dia menjaga diri keluarganya dengan baik, maka kekurangan-kekurangan yang lain itu tidak bisa dianggap kekurangan mutlak karena dia punya kebaikan yang lebih besar. Jadi kalau punya istri yang masih suka ngaji, ikut kajian taklim, hijabnya dijaga, sholatnya dijaga, pergaulannya dijaga, tapi cerewetnya luar biasa Ustadz, udah biarin dah. Itu mudah-mudahan Allah perbaiki cerewet dia. Kenapa? Ya kalau dia sudah ada kebaikan, yang kebaikan itu lebih banyak dibanding sedikitnya kerusakan, ya manusiawi. Enggak Ustaz, saya mau cari perempuan yang enggak cerewet.
Ketika kau dapat perempuan yang nggak cerewet, malah yang mengantarkan dirimu cerewet akhirnya. Dia nggak cerewet tapi nggak mau sholat. Dia nggak cerewet tapi baju jilbabnya kadang-kadang buka aurat. Dia nggak cerewet tapi kadang-kadang dia bergampang-gampangan bergaul dengan laki-laki, ketawa ketiwi dengan alasan teman dekat saya. Buat apa seperti itu? Maka Allah mengatakan di surat An-Nisa, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Pergaulilah wanita-wanita itu dengan patut dan baik. Kalau kamu tidak suka kepada dia suatu perkara, Allah Subhanahu wa taala menjadikan di dalam wanita itu kebaikan yang banyak, khairan katsira. Tatkala menafsirkan ayat tersebut, Imam Ibnu Jauzi berkata, kata Imam Ibnu Jauzi menafsirkan ayat ini. Ayat ini menganjurkan untuk tetap mempertahankan istri meskipun ada perasaan benci terhadapnya. Ayat ini juga mengisyaratkan dua makna. Pertama, manusia tidak mengetahui sisi-sisi maslahat. Betul. Kita terkadang tidak tahu maslahat. Ya, tapi Allah lebih tahu. Pasalnya, bisa jadi kebencian akan membuahkan kecintaan, sedangkan kecintaan akan berbentuk atau bertuntut kebencian. Kedua, manusia hampir-hampir tidak menemukan kecintaan tanpa mengandung kebencian sedikit pun. Gak ada. Pasti ada yang kurang. Yang namanya gading pasti yang ketak. Begitupun pasangan. Gak ada yang 100% kau dapatkan dia kau suka semuanya. Gak ada. Kalau kau dapatkan pasangan yang hampir semuanya kau sukai, bersyukur kepada Allah. Berarti Allah telah menutupi aib pasanganmu. Bukan karena pasanganmu yang sempurna. Allah tutupi aib pasangan. Karena nggak ada orang yang sempurna. Lalu dikatakan di sini, manusia hampir-hampir tidak menemukan kecintaan tanpa mengandung kebencian sedikit pun. Maka hendaklah ia bersabar atas apa yang dia benci demi menggapai yang dia cintai. Ini tafsir daripada Imam Ibnu Jauzi. Oleh sebab itu, berapa banyak orang yang tidak mencintai istrinya tetapi tetap mempertahankannya. Lalu lahir anak-anak berbakti yang memberikan banyak manfaat kepadanya dan menyebarkan kebanggaan serta nama baik. Betul. Ada perempuan-perempuan yang kalau dia ngedidik anak, anak itu lurus sama dia. Ada sebagian perempuan yang kayak begitu. Anak itu nurut sama dia. Anak itu menjadi cerdas, terdorong kebaikan. Selain itu seorang muslimah, sebagaimana dijelaskan di muka, tidak mungkin dibenci dari semua sisi. Jika suami mendapatkan perangai yang tidak disukai, pasti ada perangai lain yang disukai. Janganlah seseorang mukmin membenci seorang mukminah. Jika ia tidak menyukai satu akhlak tentu, ia pasti menyukai akhlak yang lain darinya. Ini hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Nanti kita akan lanjutkan di sini bagaimana di dalam Islam cara fase memperbaiki dan mendidik wanita. Jadi bukan tiba-tiba langsung kalimat cerai, kalimat ancaman, seolah-olah kalimat cerai dan ancaman itu menjadi sebuah momok yang menakutkan. Ada di dalam Islam metode dan fase-fase bagaimana meluruskan, mendidik, memperbaiki seorang wanita. Dan ini diabadikan di Quran. Dan ini dipraktekkan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah SAW orang yang paling tahu bagaimana untuk mempraktekkan kebaikan. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk dalam fase-fase yang harusnya dilakukan atau ditempuh seorang suami ketika dia ingin memperbaiki istrinya atau dia ingin mendidik istrinya. Allahu a'lam. Apakah boleh wanita yang khulu kembali lagi ke suaminya? Boleh, akad baru dengan mahar baru, boleh. Ya. Pak Ustadz, adakah dampak dari seringnya seorang suami yang sering mengucapkan kata cerai berkaitan dengan keadaan di dalam rumah tangganya? Dampaknya itu dunia dan akhirat. Kalau dia sering ngucapin cerai, kamu saya cerai, tapi dia tetap tidur bareng.
besok kamu saya cerai, tapi dia tetap tidur bareng. Dampaknya akhirat dia rusak. Berarti dia selama ini berhubungan intim dengan orang yang telah diputuskan tali halalnya di hadapan Allah. Kalau sampai 3 kali, itu berdampak agama yang rusak. Maka perempuan juga tidak boleh. Kalau si perempuan sudah yakini ini 3 kali, dia naikkan ke pengadilan. Jangan dia dipaksa lagi untuk rujuk. Si suami bilang, kita rujukan di tangan suami. Ingat ya, talak di tangan suami, rujuk di tangan suami selama belum keluar masa iddah. Kalau sudah keluar masa iddah, rujuk itu bukan di tangan suami. Rujuk itu tergantung dimusyawarahkan si perempuan mau atau tidak. Si wali izin atau tidak. Kalau ternyata si perempuan dan si wali tidak izin, maka tidak ada lagi rujuk. Karena rujuk di situ sudah keluar masa iddah harus dengan wali, akad dan mahar yang baru. Kapan rujuk itu di tangan suami? Ketika masih di masa iddah. Jadi tidak boleh ya seorang bergampang-gampangan mengucapkan kalimat talak atau cerai sementara dia tetap terus tidur bersama dan satu rumah terus-terusan, seolah-olah ucapan talak dan cerai itu cuma ucapan kosong. Sementara Allah mengatakan itu mitsaqan ghalidha. Pernikahan itu bukan ucapan kosong, tapi mitsaqan ghalidha. Itu adalah perjanjian yang berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah bisa dikatakan sabar jika seorang istri menolak melakukan hubungan badan jika suami tidak memberikan nafkah pada keluarganya? Apakah dosa jika bertahan pada rumah tangga karena anak dan bagaimana dilakukan karena Allah? Namun pengaruh juga karena anak, karena suami pelaku riba dan perokok. Jazakallah khair. Suf. Ya, pertama, laki-laki perokok itu tidak kufur. Perempuan, kalau kau dapatkan suami perokok, nasihati. Dia nggak mau, Ustaz, saya mau minta cerai. Saya rasa nggak bijak. Karena apa? Masalah rokok ini masalah yang dijual di mana-mana. Bahkan sebagian orang-orang yang menisbatkan kepada Islam mengatakan boleh. Lalu kita jangan gara-gara masalah ini kita bercerai. Saya rasa nggak pantas. Kecuali masalahnya haram yang disepakati. Narkoba umpamanya. Ini haram yang disepakati. Dia melakukan haram seperti ini, kau minta cerai, mungkin cocok. Tapi kalau hanya untuk rokok, nasihat yang lebih baik, rangkulan yang lebih pantas daripada pertengkaran, perselisihan, itu nggak pantas ya. Jadi kalau dikatakan di sini tadi, dia nggak mau melayani suaminya dikarenakan suaminya nggak memberikan nafkah. Oke. Nafkah itu kewajiban suami. Kewajiban suami nafkah. Memberikan, melayani hubungan intim itu kewajiban istri. Pertanyaannya, apakah orang yang tidak menunaikan kewajibannya boleh kita balas dengan tidak menunaikan kewajiban dia? Atau ketika dia tidak menunaikan kewajibannya, mana yang lebih baik? Kita tunaikan kewajiban kita dan kewajiban dia biar Allah yang mengurus. Kalau saya melihat seperti ini, maka nasihat saya, kalau ada suamimu yang tidak memberikan kau nafkah, kau layani dia. Layani dia. Begitu dia merasa puas dengan dirimu, dia merasa senang dengan dirimu, katakan pada dia, "Bang, aku butuh makan. Anak-anak butuh pakaian. Kita butuh rumah." Ketika hati dia sudah merasa nyaman dengan dirimu dan kau ucapkan itu, ucapan itu akan dia dengar bagaikan ucapan anaknya yang meminta kepada dia. Coba kalau orang tua, suami yang minta itu anak, pasti tergoncang hatinya. Kau ini istri ingin menyampaikan sesuatu kepada suamimu agar tergoncang hatinya, caranya adalah kau patuhi dulu apa yang dia inginkan, lalu kau pinta apa yang kau inginkan.
Maka kalau ini yang kau lakukan, kau bisa masuk ke dalam hatinya dan dia akan memikirkan ucapanmu. Tapi kalau kau menginginkan sesuatu yang kau lakukan adalah perlawanan. Enggak, jangan pegang aku. Jangan sentuh aku. Kasih aku uang dulu. Nanti yang tumbuh bukan simpati. Karena sifat laki-laki tadi. Laki-laki itu biasanya kalau ditantang tambah ngelawan. Kalau dilarang tambah mengerjakan. Kalau disuruh malah gak mau ngerjain. Itu kan laki-laki. Apa dia pikir? Kalau dia gak punya agama, lah kalau aku punya uang gak usah datengin kamu dah. Kalau aku punya uang mendingan aku datengin yang lain. Jangan. Perempuan harus paham masuk ke dalam hati laki-laki. Kecuali memang betul-betul dia gak berubah. Dia gak mau merubah dirinya, gak mau berusaha. Kau boleh meminta cerai. Boleh meminta cerai. Iya. Karena para ulama menafsirkan itu. Boleh seorang wanita meminta lepas dari seorang laki-laki ketika si wanita tadi tidak dipenuhi kebutuhannya. Tapi sampai mana besarnya? Sampai dia melihat keseriusan laki-laki tadi. Boleh dia minta cerai. Tapi itu tadi kita bilang, itu pintunya pintu darurat. Yang digunakan hanya pada saat-saat darurat. Jadi selama kau belum cerai, nasihat saya tetap layani dia. Kalau kau tidak mampu lagi dan dia tidak berubah lagi, minta nasihat kepada orang dekatmu, pada orang tuamu, pada keluargamu. Kalau memang pintu darurat itu harus kau buka, maka mungkin boleh kau buka. Tapi itu tidak boleh bermudah-mudahan. Saya bertanya, apakah seorang istri sering disuruh sama suami pulang ke rumah orang tua istri dalam keadaan hamil dan ditalak, bagaimana hukumnya? Iya, kalau disuruh pulang saja belum tentu ditalak, kecuali dia bilang kamu saya talak, maka jatuh talak. Ya, mentalak dalam keadaan hamil itu harus iddahnya sampai melahirkan. Saya wanita sudah menikah kurang lebih 6 tahun, pernah sakit kimia, otak tidak seimbang, dalam kondisi tidak sadar dan pernah dalam proses penyembuhan. Dalam proses tersebut saya mulai sadar, sakit saya membuat saya labil. Suami saya mencoba menghibur saya dengan pergi keluar, namun setelah di luar rumah sampai di tempat tujuan saya meminta pulang dengan sikap yang sangat labil. Lalu suami saya karena emosi dan gregetan berkata, saya kembalikan ya kamu ke orang tuamu. Saya ingat betul dan segera sadar dan tidak labil. Bagaimana Pak Ustadz? Apakah itu termasuk talak? Tidak. Saya kembalikan ya ke orang tuamu. Itu bukan talak. Itu bukan talak. Tanya sama suamimu tujuannya apa? Mengembalikan dulu atau memang mentalak dia? Karena kalimat mengembalikan belum tentu mentalak. Bolehkah suami pergi ke suatu tempat meninggalkan istri berhari-hari sendirian di rumah dengan alasan ada urusan? Urusan tidak vital, si istri dengan sabar ditinggal sendirian. Boleh, tapi tidak boleh lebih dari 4 bulan. Tidak boleh. Kalau lebih dari 4 bulan, dia harus memberikan kepada istrinya kebutuhan fisik, kebutuhan batin. Kalau si istrinya tidak ridho, maka istri boleh meminta talak atau cerai kepada suaminya kalau lebih dari 4 bulan. Suami saya baru meninggal, seorang mu'alaf. Apakah saya salah memutuskan komunikasi dengan keluarga suami yang tidak seiman? Iya. Artinya komunikasi hanya sekedar WhatsApp silahkan, tapi memberikan anakmu dididik mereka, kadang-kadang di rumah mereka, bergaul dengan mereka, ini hindari. Karena anak-anakmu masih sangat lemah. Kalau dia lihat paman-pamannya, keluarganya yang beribadah kepada selain Allah, dan itu terbiasa dari dia kecil melihat itu, maka bisa merusak akidahnya. Tapi kalau dia hanya sekedar mengucapkan tahu mana pamannya, mengucapkan atau melalui kalimat halo di risalah, message, itu nggak masalah. Jadi tidak memutus secara mutlak, tapi menjaga.
Suami tidak mau punya anak karena khawatir tidak bisa membiayai anak, ya subhanallah. Itu kelemahan iman. Kelemahan iman. Dulu orang jahiliyah tidak mau punya anak gara-gara takut nggak bisa memberikan makan anak. Orang sekarang tidak mau punya anak gara-gara takut tidak bisa menyekolahkan anak. Berarti kamu sudah optimis hidupmu miskin. Karena kamu sudah menghakimi dirimu sendiri, saya tidak akan bisa saya tidak akan bisa menyekolahkan anak. Kamu sudah membangun di dalam dirimu, kamu itu tidak akan bisa mampu dalam hidupmu. Itu kesalahan berpikir. Kita itu hidup harus optimis, jangan pesimis. Allah yang memberikan rizki. Kenapa harus takut? Siapa yang bilang kamu akan miskin selama-lamanya? Akalmu sendiri? Kekecilan jiwamu sendiri? Bukankah seorang muslim itu harus memiliki ketawakalan yang tinggi, keimanan yang besar, keyakinan yang baik, husnudzon pada Allah, baik sangka. Cara berpikir kita itu terkadang menghakimi diri kita dan membatasi gerakan kita. Karena cara berpikir kita bukan kenyataan. Ketika kita cara berpikir saya tidak akan kaya, saya tidak akan mampu, saya tidak akan bisa, akhirnya hidupnya terus terkungkum dengan kekecilan ini. Ya, akhirnya nggak mau punya anak. Akhirnya tidak mau melakukan sesuatu yang harusnya positif dia lakukan. Itu cara berpikir yang salah. Cara berpikir itu harus optimis. Kamu punya Tuhan, kamu punya Allah, kamu punya dirimu, kamu punya jiwamu, kamu punya skillmu, kamu punya tangan, kamu punya semua. Allah berikan alat-alat dalam tubuhmu, kau bisa lakukan itu. Doa sama Allah. Allah akan mudahkan untuk dirimu. Kenapa kau harus mempunyai sikap yang lemah, sikap yang kecil? Gak boleh seperti itu seorang laki-laki. Assalamualaikum, Ustadz izin bertanya, pernikahan kami diuji dengan kehadiran wanita lain di saat pernikahan kami dalam keadaan tidak baik. Jadi suaminya ada laki-laki wanita lain ketika pernikahannya tidak baik. Teman lama suami menghubungi, saling chat dan merasa klik. Sang wanita mengajak suami yang saya menikah siri. Terjadilah pernikahan namun sudah berpisah. Apakah wanita ini bisa dikatakan sebagai pelakor dan suami melakukan perselingkuhan? Suami juga pernah di beberapa wanita di sosial media dan ada yang berlanjut saling chat dan sayang-sayangan di chat. Apakah ini juga perselingkuhan? Nasihat apa yang Ustadz bisa berikan agar saya bisa melupakan dan bisa percaya kembali suami saya? Allahu alam ya. Kalau dia, jadi begini, yang saya pahami di sini ada pernikahan dalam rumah tangganya nggak baik, lalu si suami ini berbicara dengan orang lain dan ternyata nyaman, lalu dia menikah dengan wanita lain. Apakah wanita ini pelakor? Kalau menikahnya resmi, ada mahar, ada wali, ada saksi, itu nggak bisa dikatakan pelakor. Loh kan dia ngerebut punya saya Ustaz. Tidak. Tidak. Suamimu tuh sebenarnya punya hak 4. Ketika dia cuma ngambil kamu sendiri saja, itu dia berbuat baik sama kamu. Ketika dia menggunakan haknya 4, apakah yang 2, 3, 4 berarti mengambil hakmu? Sehingga kau bilang perebut. Kan perebut itu kan berarti mengambil hak saya kan? Tidak. Itu apakah Aisyah mengambil hak Saudah? Sehingga Aisyah dikatakan pelakor? Tidak. Pelakor itu orang yang berzina. Mungkin dia mengambil hak istri yang sah dengan cara yang tidak sah. Tapi kalau sama-sama sah, siapa yang pelakor? Gak ada yang pelakor. Gak ada yang pelakor. Si suaminya aja yang mau. Gak ada yang pelakor. Begitu. Tapi di sini berulang-ulang si suami selingkuh dengan chatnya. Itu harus dikasih tahu, diajari. Dikasih ultimatum, gak boleh kamu begitu. Kalau kamu mengerjakan yang haram, berzina, walaupun hanya berchat, kita gak bisa memastikan dia pasti berzina badan, tapi dengan chat yang bukan mahram itu gak baik. Itu bisa menghancurkan rumah tangga. Nasihati laki-laki seperti itu. Ya, kalau dia dinasihati, dia berubah,
lalu perbuatannya berubah, lebih pada kebaikan, maafkan dia. Tapi kalau kau ingin melupakannya, gimana Ustadz? Melupakannya berat, doa sama Allah. Doa sama Allah agar Allah tunjukkan kebaikan itu kebaikan dan Allah palingkan kejelekan itu kejelekan. Ya mungkin untuk beberapa bulan kau tidak mudah melupakannya. Tapi insya Allah kalau kau berdoa kepada Allah dan suamimu berubah, insya Allah lama kelamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hilangkan itu dari hatimu. Ini hampir sama tadi. Apakah wajar seorang istri marah kepada suami jika suami masih zina mata pada wanita lain? Dan apa yang harusnya istri lakukan? Pertanyaannya, apakah wajar istri marah ketika si suami zina mata pada wanita lain? Jawabannya, ini harus diperjelas. Kadang-kadang si suami ngelihat perempuan begini aja, perempuan lewat depan istrinya, udah dikatakan zina mata, padahal cuma lihat wanita. Kalau yang dimaksud zina mata itu dia suka scroll, lihat wanita, wanita boleh marah. Tapi marah dia, ingat, wanita itu marah kepada suami, jangan dia marah seperti kepada anaknya. Ketika kau posisikan marahmu kepada suami seperti kau marah kepada anak, bukan marahmu yang salah, tapi cara marahmu yang salah. Kan saya benar, Ustaz. Dia tuh melihat sesuatu yang bukan marah. Benar, kamu punya hak marah. Tapi ketika cara marahmu salah, di waktu yang salah, tetap itu akan jadi salah. Kau boleh marah, tapi jangan perlakukan suamimu seperti anak kecil di depan anak-anaknya, atau dengan suara yang lantang kau jatuhkan dia, nggak boleh. Kau tetap harus memposisikan dia sebagai suami. Bukan berarti kau tidak boleh memberikan kepada dia masukan kebaikan. Boleh berikan masukan kebaikan, tapi jaga kehormatan. Qadarullah, ini banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab. Sudah jam 12 siang, sudah persiapan. Kenapa istri harus menikah lagi dengan laki-laki lain sebelum merujuk kembali? Maksudnya talak 3. Kenapa tidak syarat lain saja? Karena Allah yang mengabarkan dan memberikan peraturan. Selesai. Kalau ditanya lagi, kenapa Ustadz? Coba, kalau dibolehkan talak lagi, mau sampai kapan kamu cerai talak, jadi mainan? Allah batasi, kalau 3 kali kau lakukan itu, kau tidak boleh tak kembali kecuali istrimu harus nikah sama orang lain. Tambah berat syaratnya, agar tambah berpikir dia melakukan itu. Ya, tapi yang pasti itu karena syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.